Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, adalah dari 2 Tawarikh pasal yang ke-7 mulai ayat 14 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka, telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Puji Tuhan saudara, konteks dari ayat firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap kita adalah di mana setelah Salomo menyelesaikan pembangunan rumah ibadah, maka Tuhan memberi satu janji kepada Salomo. Tuhan menyatakan diri kepada Salomo dan menyatakan janji ini kepada dia, di mana isi dari janji ini adalah bahwa Tuhan mau menyatakan perhatiannya kepada umat-umatnya dan hubungannya dengan rumah ibadah. Artinya ketika mereka hidup beribadah, setelah mereka memiliki rumah ibadah, dan kalau mereka hidup beribadah di rumah ibadah tersebut, maka Tuhan berkata, mataku terbuka dan menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Satu lagi ayat tentang doa saudara, kita akan merenungkan sebelum kita menjalani hari ini, melakukan segala aktivitas kita hari ini. Setelah kita akan merenungkan ayat firman Tuhan tentang doa ini, saudara, kita akan kembali berdoa. Dan yang saya rindu kita renungkan, kebenaran firman Tuhan dari ayat firman Tuhan ini adalah, sekali lagi Tuhan berjanji bahwa Dia menaruh perhatiannya kepada doa umat Tuhan. Matanya terbuka, telinganya menaruh perhatian kepada seruan dan doa umat-umatnya. Dan di ayat 14 saudara, doa yang seperti apa yang Tuhan mau? Doa yang bagaimana yang kesana Tuhan taruh perhatian, Tuhan jawab dan Tuhan nyatakan kuasanya. Di ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa. Jadi Tuhan menyatakan bahwa ketika umatnya berdoa, Dia menaruh perhatian kepada doa mereka, dan doa
Yang ditegaskan di sini adalah doa yang disertai dengan merendahkan diri. Saudara, hari ini hal pertama yang saya rindu kita renungkan bersama, bagaimana supaya doa kita menjadi doa yang benar di hadapan Tuhan, doa yang diperhatikan oleh Tuhan. Doa kita harus disertai dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan merupakan satu pengakuan bahwa Tuhanlah yang berotoritas, Tuhanlah yang berkuasa. Semuanya ada dalam tangannya. Merendahkan diri adalah satu kesadaran bahwa segala sesuatunya adalah karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kelebihan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Ini penting, saudara, karena tidak sedikit orang ketika mereka masih bergumul, merindukan kuasa Tuhan, merindukan berkat Tuhan, mereka berdoa dan berdoa. Dan ketika mereka diberkati, ketika apa yang mereka inginkan terjadi, mereka mulai berpikir bahwa itu memang sudah sewajarnya terjadi. Mereka mulai berpikir bahwa itu karena ketekunan mereka, karena kegigihan mereka dan sebagainya. Mulai melupakan bahwa sebenarnya sekali lagi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak izinkan, setekun apapun, segigih apapun aku mengerjakan, tidak akan bisa, saudara. Tetapi semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Ketika kita melaksanakan segala kegiatan kita hari ini, ketika kita berjuang meraih impian kita, naikkanlah doa-doa di hadapan Tuhan, saudara. Naikkan kerinduan saudara untuk terwujudnya impian saudara. Tetapi di balik itu, milikilah kesadaran bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Rendahkan diri di hadapan Tuhan dengan pengakuan bahwa kita begitu terbatas. Kalau kita mengalami perkara besar, kalau kita diberkati, doa kita dijawab, semuanya semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Sehingga setiap kita, ketika kita berhasil, ketika apa yang kita kerjakan sukses, kita tetap mengakui bahwa semuanya karena kasih karunia Tuhan. Itu yang pertama yang Tuhan mau. Doa yang disertai dengan merendahkan diri di kaki Tuhan. Maka dengan demikian ayat 15 tadi dikatakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Doa yang disertai dengan merendahkan diri. Lalu kemudian saudara, selanjutnya dikatakan berdoa dan mencari wajahku. Yang Tuhan mau juga umat-umatnya bukan hanya sekedar berdoa dan berdoa. Berdoa menginginkan jawaban doa, berdoa menginginkan mujizat, berkat dan sebagainya. Tapi yang Tuhan mau adalah mereka berdoa dan mencari wajah Tuhan. Mencari Tuhan sendiri sebagai penjawab doa. Mencari pribadinya lebih daripada jawaban doa. Merindukan dia lebih daripada berkatnya, lebih daripada mujizatnya. Yang sering kali banyak terjadi, saudara, umat-umat Tuhan lebih merindukan mujizat, lebih merindukan berkat, lebih merindukan jawaban doa daripada Tuhan sendiri. Padahal kalau kita mencari dia, kita menemukan dia, kita mengalami dia, kita intim dengan dia, maka jawaban doa, mujizat dan sebagainya itu hanya bonus, saudara. Artinya bagi Tuhan itu perkara yang kecil. Bagi Tuhan itu perkara yang mudah. Ketika saudara mencari dia, menemukan dia, maka dia pasti akan melakukan mujizatnya dan menjawab doa saudara. Jadi yang kedua, saudara, doa yang Tuhan mau, doa yang kepadanya Tuhan menaruh perhatian, mata Tuhan terbuka, adalah doa yang disertai dengan kerinduan mencari Tuhan.
rindukanlah Tuhan lebih daripada jawaban doa. Rindukan Tuhan lebih daripada mujizat. Itu yang kedua, saudara. Dan kemudian yang ketiga, dikatakan juga di sana, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Hal ketiga yang Tuhan mau adalah umat-umatnya berdoa dan doa-doa mereka disertai dengan pertobatan. Bukan sekedar doa, saudara, tapi doa yang disertai dengan pertobatan. Seberapa banyak orang, saudara, hidup dalam doa. Mereka gigih berdoa, tetapi mereka juga hidup dalam dosa dan kemunafikan. Bagaimana Allah melakukan mujizat, bagaimana Allah menaruh perhatian ketika umatnya berdoa sekaligus hidup dalam dosa. Karena Allah tidak mungkin mengingkari dirinya sendiri. Tidak mungkin dia menjawab doa yang tidak berkenan kepada dia. Karena dengan begitu dia mengingkari dirinya sendiri. Itu sebabnya doa yang bagaimana yang seharusnya kita panjatkan? Doa yang disertai dengan pertobatan, kerinduan hidup dalam kekudusan. Doa yang disertai dengan cara hidup yang hari demi hari siap diproses semakin baik dan semakin baik. Kita memang belum sempurna, saudara. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah apakah kita sedang berproses menjadi lebih baik atau tidak? Apakah kita sedang berproses bertobat lagi dan bertobat lagi dan bertobat lagi dalam kehidupan kita atau tidak? Karena yang Tuhan mau adalah doa yang disertai dengan pertobatan. Saudara, kalau kita belajar dari orang Israel, maka kita akan menemukan di dalam perjanjian lama bahwa mereka seringkali mengalami penderitaan ketika mereka hidup dalam dosa. Tetapi mereka tidak belajar dari sana, sehingga seringkali mereka menderita lagi, menderita lagi, menderita lagi. Kenapa? Karena mereka berdosa lagi, berdosa lagi, dan berdosa lagi. Tapi di sisi lain kita bisa melihat setiap kali mereka bertobat, Tuhan menyatakan belas kasihannya, Tuhan menyatakan mujizatnya, supaya tetap kita mengalami mujizat dan belas kasihan Tuhan. Bertobatlah terus, jangan bolak-balik melakukan dosa yang sama seperti orang Israel, tetap jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Asal jatuh dalam dosa penyembahan berhala, menderita. Bertobat, diampuni Tuhan, diberkati, kemudian jatuh lagi. Begitu terus bolak-balik sehingga mereka berjalan di tempat. Seharusnya ketika mereka bertobat, melangkah maju. Ketika ada sesuatu yang perlu diubah lagi, bertobat lagi, melangkah maju. Maka dengan demikian, mujizat yang lebih besar, mujizat yang lebih besar yang akan mereka alami. Itu yang seharusnya terjadi dalam hidup kita, saudara. Bertobat lagi dan bertobat lagi, lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Bukan berjalan di tempat, bertobat dari dosa yang sama terus, tetapi kita maju ke depan, lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Maka dengan demikian ayat 15 dikatakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Biarlah mata Tuhan terbuka kepada saudara, telinganya mendengarkan seruan saudara dari tempat saudara masing-masing, dari konteks kehidupan saudara masing-masing, dan itu akan terjadi ketika saudara hidup dalam doa. Dan bukan sekedar hidup dalam doa saudara, tapi hidup dalam doa yang disertai dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui otoritas Tuhan. Doa yang disertai dengan mencari wajah Tuhan, merindukan Tuhan lebih daripada jawaban doa, lebih daripada mujizat dan berkat dan sebagainya. Doa yang disertai dengan pertobatan. Jika doa kita disertai dengan tiga hal ini, saudara, janji firman Tuhan menjadi bagian kita. Mata Tuhan terbuka, telinganya mendengarkan kita, dan dia menjawab kita. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan menguatkan saudara,
Mari jalani hari ini dengan merenungkan firman Tuhan ini. Lakukan segala aktivitas saudara dengan melakukan firman Tuhan ini. Perkara besar terjadi dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus, haleluya. Saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati setiap saudara, telah membangkitkan iman saudara, sehingga hari ini saudara bisa melaksanakan segala aktivitas saudara berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara, mendoakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, mendoakan profesi saudara, bahkan mendoakan segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara bisa menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan penuh kelegaan dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, bahwa Allah kita sanggup memberkati setiap saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, apapun yang mereka akan lakukan, biarlah penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah penyertaan-Mu nyata dalam segala aktivitas mereka ya Tuhan. Karena dengan penyertaan-Mu lah mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Dengan penyertaan-Mu lah maka apa yang mereka kerjakan itu akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Itu sebabnya biarlah penyertaan-Mu nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan itu berhasil, sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan yang besar, campur tangan Tuhan yang dahsyat. Mereka akan menyaksikan betapa luar biasa berkat Tuhan, keberhasilan, kesuksesan yang mereka alami dalam penyertaan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena dengan hikmat-Mu lah mereka akan bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik. Dan dengan hikmat-Mu lah maka mereka akan berhasil sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, biarlah hikmat Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan mereka hikmat dalam bertindak, berikan mereka hikmat dalam mengambil keputusan, berikan mereka hikmat dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga mereka melakukan semuanya dengan penuh ketenangan, dengan penuh damai-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik. Sebagai anak-anak Tuhan, kami harus mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain melakukannya. Apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu, ajar mereka mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus Kristus. Biar apa yang mereka tanam, biar apa yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan itu berhasil ya Tuhan. Berkati para petani,
Mereka punya peran yang besar dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya berkati mereka dalam apa yang mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Tuhan melindungi mereka, berikan mereka kesehatan, penyertaan Tuhan nyata bagi para petani ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, sebagai pedagang. Tuhan memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Biar perusahaan mereka, biar bisnis mereka, biar apa yang mereka perjualbelikan, Tuhan jadikan itu berhasil dalam nama Yesus. Tuhan jadikan itu berkembang dan semakin maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekalipun situasi dan kondisi ini sulit, situasi dan kondisi ini berat, tetapi anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, usahakan, diberkati oleh Tuhan. Segala bisnis mereka, usaha mereka, dagang mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah dalam pekerjaan mereka Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan curahkan berkat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan juga campur tangan memberkati kehidupan dan keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para karyawan, para pegawai di bidang apapun mereka bekerja, sebagai karyawan, sebagai pegawai. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, sehingga melalui apa yang mereka kerjakan, kebutuhan mereka tercukupi, keluarga mereka juga tercukupi. Berkati mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan memberkati dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai honorer. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan, rancangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter, sebagai bidan, perawat, dalam bidang medis. Tuhan campur tangan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Ajar mereka bertanggung jawab dan mengerjakan semuanya dalam hati nurani yang murni. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu, para PNS ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Bapa yang baik, bangsa dan negara ini telah menjamin kehidupan mereka. Biarlah mereka juga mengabdi bagi bangsa ini dengan cara yang terbaik, untuk kemajuan bangsa kami lebih cepat ya Tuhan. Berkati semua para PNS, ajar mereka bekerja dengan cara yang terbaik, ajar mereka melakukan dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa bagi TNI Polri, berkati juga mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati mereka dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ada dalam situasi dan kondisi pengangguran, disebabkan oleh sulitnya lapangan kerja, atau mungkin disebabkan oleh karena di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan tolong anak-anak-Mu Tuhan. Ada begitu banyak yang memohon pertolongan, memohon doa bagi yang sedang ada dalam situasi pengangguran supaya dapat pekerjaan. Saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dan bukakan lapangan kerja bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran.
Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi orang-orang tua yang sudah pensiun. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan sukacita, kedamaian dan ketentraman bagi mereka di masa-masa pensiun mereka, di masa tua mereka. Tuhan tolong dan memberkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, apapun profesi anak-anakmu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong dalam nama Yesus, sehingga anak-anakmu bisa berhasil di dalam kehidupan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anakmu. Karena tanpa kesehatan tidak mungkin kami bisa bekerja, kami bisa berkarya ya Tuhan. Itu sebabnya hamba rindu berdoa bagi kesehatan semua anak-anakmu saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anakmu. Jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Saudaraku, jika saudara sedang mengalami sakit saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita mulai berdoa dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong dan Tuhan kerjakan kesembuhan bagi mereka. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan memberkati, Tuhan lakukan mujizat kesembuhan ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang dimana begitu banyak yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Bapa yang baik, sembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tanganmu dan kerjakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung ya Tuhan. Berkati juga dan sembuhkan anak-anakmu yang mengalami diabetes. Tuhan pulihkan, Tuhan normalkan kadar gula di dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi anak-anakmu ya Bapa yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, hipertensi. Tuhan kerjakan mujizat-Mu, Tuhan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit kolesterol, yang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka dari hipertensi mereka, sembuhkan mereka dari kolesterol yang sedang mereka derita. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada anak-anakmu yang sakit kanker ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat, menyembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami sakit kanker, anak-anakmu yang sedang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga harus cuci darah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka yang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan kesembuhan anak-anakmu Bapa. Bapa yang baik, apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu saat ini, Tuhan menyembuhkan. Dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Angkat tangan saudara, mari kita berdoa buat kesembuhan penyakit saudara. Bapa yang baik, apapun penyakit anak-anakmu yang belum disebutkan, yang mereka sedang sebutkan di hadapan-Mu saat ini, dengar doa mereka Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anakmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba rindu mendengar kesaksian anak-anakmu ya Bapa. Itu sebabnya kerjakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang mengalami masalah, persoalan dan beban hidup. Hamba menopang mereka dalam doa apapun yang menjadi masalah, beban, persoalan kehidupan mereka. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati dalam nama Yesus Kristus. Sehingga apapun yang menjadi beban persoalan mereka,
terbebaskan, terlepaskan, mereka dilegakan. Angkat segala beban persoalan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga-keluarga mereka tetap menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati mereka dalam peran mereka masing-masing sebagai suami. Berkati mereka untuk menjadi imam di tengah keluarga, sebagai istri. Berkati mereka untuk menjadi penolong di tengah keluarga. Anak-anak, berkati mereka untuk takut Tuhan dan tunduk kepada orang tua. Berkati semua keluarga, anak orang tua, sanak saudara, suami istri. Berkati semuanya untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kasih karunia Tuhan nyata bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya saat ini doa-doa kami sudah didengar dan Allah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan di pagi hari ini. Kalau saudara rindu terus berlangganan melalui channel ini, saudara diberkati setiap hari melalui channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan, saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, dan keberhasilan kesuksesan kiranya menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.